teknologi di bidang pendidikan itu tidak akan mengganti guru. Jadi yang kelompok ketiga itu mereka yang buta huruf itu adalah mereka yang tidak relearn, tidak mau belajar kembali. Saat ini teknologi ini, kalau teknologi di bidang pendidikan itu tidak akan mengganti guru. Tetapi guru-guru yang menggunakan teknologi dengan sebaik-baiknya akan menggantikan guru yang tidak menggunakan atau tidak memanfaatkan teknologi. Jadi ini peringatan keras sih sebetulnya pada para guru, termasuk kita semua yang ada di Indonesia, bahwa saat ini kita sebagai guru ataupun sebagai calon guru dihadapkan pada suatu tantangan yang berat, ya. Bagaimana mendidik anak bangsa di zaman era digital, mendidik generasi muda di zaman big media, Internet of Things. Jadi mengajar atau menjadi guru tidak seperti 30 tahun yang lalu. Jadi kita dituntut untuk memanfaatkan teknologi. Walaupun pendidikan itu tidak hanya kemampuan, keterampilan atau kompetensi yang ada bidang pengetahuan saja, tapi juga ada sikap, ada karakter, selain juga keterampilan. Inilah tantangan bagi kita, bahwa memang teknologi tidak akan mengganti guru. Tetapi guru-guru yang sudah melek teknologi, menggunakan teknologi dengan baik untuk kepentingan pembelajaran, mungkin mereka ini yang akan mengganti guru-guru yang tidak banyak belajar, tidak memanfaatkan teknologi. Jadi mari kata kuncinya kita belajar bersama. Kata kuncinya long life learners, begitu ya. Jadi semua, saya senang sekali ini para guru di Indonesia belajar dengan berbagai cara, termasuk memanfaatkan Zoom ini, memanfaatkan webinar ini yang difasilitasi oleh Diklat & Co. Jadi saya sangat apresiatif sekali kepada provider Diklat & Co yang dikomandani oleh Pak Basuki Sulistyo, yang jelas memberikan ruang dan kesempatan kepada guru untuk belajar, termasuk memanfaatkan teknologi. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu dan Bapak, Pak, saya kutip dari Alvin Toffler, ya, Alvin Toffler. Alvin Toffler ini kalau membaca buku-bukunya itu lebih pada manajemen dan ahli forecasting, ya, menujum, ya, memforecast masa depan, memperkirakan apa yang terjadi di masa depan, tetapi bukan dengan cara nujum, tetapi dengan menggunakan data-data dan proyeksi ke depan apa yang terjadi. Banyak bukunya. Nah, yang saya ingin kutip pendapat Alvin Toffler ini. Illiterate itu buta huruf, ya, sederhananya buta pengetahuan dasar. Jadi menurut Alvin Toffler, orang yang buta huruf di abad 21 ini bukan hanya orang yang tidak dapat membaca dan menulis. Jadi not only those who cannot read and write. Jadi orang buta huruf di abad 21 saat ini bukan hanya orang yang tidak dapat membaca dan menulis. Karena secara
nasional dan global masih ada masyarakat dunia yang masih buta huruf, termasuk di Indonesia. Tetapi, nah ini tetapinya ini sangat menggelitik. Menurut Alvin Toffler itu orang buta huruf di abad 21 itu ada 3 kelompok. Ya. Jadi pertama yang tadi tidak dapat membaca dan menulis karena dia tidak punya kemampuan itu. Yang kedua, mereka yang unlearn. Mereka tidak mau belajar. Unlearn itu tidak mau belajar. Ia mungkin malas gitu ya. Mungkin tidak punya waktu. Mungkin juga ya tadi kemalasan yang luar biasa sehingga dia tidak mau belajar. Masa mudanya, masa kecilnya tidak belajar dengan baik. Dan itu menurut Alvin Toffler adalah mereka yang buta huruf. Jadi bila ada mahasiswa kita atau siswa kita yang kategori malas belajar, menurut beliau ini Anda berpotensi buta huruf karena tidak mau mengupdate ilmu pengetahuan. Nah yang ketiga, nah ini luar biasa ini, hati-hati bagi kita yang sudah mengenyam pendidikan. Jadi yang kelompok ketiga itu mereka yang buta huruf itu adalah mereka yang tidak relearn, tidak mau belajar kembali. Mentang-mentang sudah S1 lulus, ya tidak mau belajar lagi. Saya kan sudah S1, sudah SPD, tidak mau belajar. Berarti guru itu guru kategori buta huruf karena tidak mau update. Sudah S2, sudah magister pendidikan. Atau kalau di perguruan tinggi mungkin sudah S3, sudah profesor, tetapi tidak mau belajar lagi. Ya itu kategori buta huruf karena dia sombong dengan ilmunya, tidak mau mengupdate ilmunya, pasti tertinggal karena sekarang itu begitu cepat perubahan pengetahuan dan teknologi dan ilmu pengetahuan. Begitu ya, mudah-mudahan menginspirasi kita mengapa teman-teman para guru, para mahasiswa hadir malam ini untuk mengikuti suatu kegiatan tentang pembelajaran interaktif dalam kurikulum Merdeka. Baik, saya lanjut ya Ibu dan Bapak. Nah, kalau kita bicara saat ini, ada yang menyebut dengan 4.0, the age 4.0. Jadi era 4.0. Kalau masyarakatnya masyarakat 5.0, kira-kira begitu. Intinya adalah suatu tatanan masyarakat yang memanfaatkan teknologi komunikasi untuk kehidupan, untuk kemudahan, termasuk juga untuk belajar.